ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas setiap keberadaan kami Tuhan. Sampai saat ini Bapa, kami masih merasakan pertolongan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tak pernah habis-habisnya cara-Mu Tuhan untuk selalu Tuhan menemani dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Bapa yang maha baik, pada malam hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami datang membawa syukur kami, membawa sembahan kami yang terbaik. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami Bapa menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, berkenan bagi-Mu Bapa yang maha baik. Haleluya Yesus, haleluya. Kasih yang sempurna Tuhan hanya daripada Engkau. Hanya kasih-Mu yang sempurna Tuhan memenuhi kehidupan kami. So kami bersyukur Tuhan ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau sungguh teramat cukup dalam kehidupan kami. Engkau adalah pemilik kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, Yesus, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta,
meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Haleluya, Yesus. Glory, glory bagi-Mu. Tak pernah ku meragukan setiap rencana-Mu. Kau penuh dengan keajaiban, Kau penuh dengan keajaiban. Sungguh ajaib Engkau, sungguh nama yang ajaib. Hanya nama Yesus, nama satu-satunya yang kami sembah, yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya, Yesus. Tetap kami pegang perkataan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Orang-orang yang berseru kepadamu Tuhan, dalam lembah kekelaman sekalipun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Janji-Mu Tuhan ya dan amin. Jatuh tidak akan pernah sampai tergeletak, sebab ada tangan yang penuh kuasa yang tetap memegang kami Tuhan. Dalam setiap proses kehidupan kami Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh tetap tenang Bapa. Sebab sumber ketenangan dan sumber kedamaian itu ada di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Yesus, Yesus segala-galanya dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau Allah yang takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun seluruh dunia meninggalkan kami, kami punya Allah yang tetap bersama kami. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah
bersama kami. Haleluya. Kekuatanku, haleluya, Yesus, haleluya, glory, glory. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Setiap perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Tiada pernah sedetik tiada Kau tinggalkan kami. Kau tinggalkan, Yesus. Allah yang setia. Ajar kami untuk terus hidup dalam kehendak-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajar kami memandang hanya kepadamu. Haleluya, Yesus. Kau sumber pengharapan, Kau sumber kekuatan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari
Tuhan. Selamat malam saudara semua. Saya harapkan saudara semua yang berada di rumah, di tempat pekerjaan atau dimanapun saudara berada, saudara tetap menjadi harapan kami, tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap ada dalam penyertaan Tuhan, dan tentunya kami terus mendoakan agar saudara tetap dalam keadaan sehat. Nah, oleh sebab itu bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita kembali menikmati kasih Tuhan, menikmati lawatan Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar saudara akan dengar. Tadi saudara sudah memuji membesarkan nama Tuhan, sekalipun di online, tetapi kita yakin dan percaya bahwa karya Tuhan yang besar, cara Tuhan bekerja, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Nah, oleh sebab itu malam hari ini marilah kembali kita akan mendengar firman Tuhan yang tentunya menjadi kekuatan buat saudara, menjadi jawaban buat kita semua agar kita tetap teguh, kita tetap memegang iman percaya kita kepada Yesus. Maka saudara akan diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar, ya, dan saudara bisa akan menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin rindu untuk kita berdoa bersama. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa untuk saudara semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat hari yang begitu indah Tuhan. Kami boleh kembali menikmati firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya firman ini boleh menjadi jawaban malam hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap permasalahan, setiap problema, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memberkati firman Tuhan ini, kami siap untuk menerima, dan kami mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk terima taburan firman Tuhan, yang tentunya ini akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua, urapi kami semua, Roh Kudus bekerja, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa ada banyak hal, ya, manusia melakukan segala sesuatu, tetapi kita tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang melakukan segala sesuatu ini, manusia itu benar. Ada banyak setiap kita melakukannya, kita seringkali salah, dan banyak kali dari antara kita, ya, tidak ada yang mencari Allah, ya. Kita sebagai orang yang berdosa. Nah, oleh sebab itulah dengan firman Tuhan ini, saudara jangan berpikir bahwa saudara tetap tinggal di dalam dosa, tapi marilah saudara dengan firman Tuhan ini kita akan mengerti apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Oleh sebab itu kita buka di dalam Roma 3 ayat 10. Di sini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, ya, di sini dikatakan demikian, Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Firman Tuhan ini begitu jelas bahwa di dunia ini setiap manusia yang ada, tidak ada yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Semua tidak ada yang benar. Tidak ada yang berguna. Semua tidak ada yang mau melakukan perbuatan yang baik. Seorang pun tidak. Ini garis bawahi, seorang pun tidak. Artinya di sini tidak ada yang benar. Semua orang berdosa. Semua orang telah menyeleweng.
Semua orang tahu tidak ada yang satu pun di muka bumi ini yang mencari Allah. Semua ini oleh karena dosa. Semua ini oleh karena pekerjaan iblis. Karena pekerjaan iblis memperdaya Adam dan Hawa, maka manusia itu berdosa. Bahkan sampai seluruh keturunannya berdosa oleh dosa keturunan. Dan semua orang oleh akibat dosa, oleh akibat diperdaya oleh iblis, propaganda iblis, maka manusia tidak ada yang mencari Allah. Manusia telah berdosa. Dan oleh sebab itu kita tahu bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh setiap manusia yang ada, itu semua adalah karena perbuatan iblis. Nah, oleh sebab itu, dengan firman Tuhan malam hari ini, bagaimana caranya untuk kita menghancurkan pekerjaan iblis, menghancurkan kuasa daripada si iblis. Kita lihat bahwa ketika manusia ada di dalam dosa, tidak ada seorang pun yang mau mencari Allah. Tapi malam hari ini kita akan melihat, coba kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Dikatakan demikian. Demikian firman Tuhan. Saya baca untuk saudara. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini dikatakan, barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dari pernyataan yang bisa kita lihat dan kita bisa simpulkan bahwa asal-usul dosa itu dari iblis. Dari mulanya. Dari awalnya. Dari ketika Adam dan Hawa ada di Taman Firdaus, iblis sudah bekerja. Bahkan bukan hanya di Taman Firdaus, iblis sudah bekerja juga ketika itu. Lucifer di sorga, Luciel, ya, di mana dia memberontak kepada Allah. Dan ini semua adalah asal usul pemberontakan, asal usul dosa itu adalah perbuatan iblis, perbuatan si jahat, ya. Untuk itulah Yesus Kristus, anak Allah, kita bersyukur karena dia diutus datang ke dunia dengan tujuan apa? Untuk menghancurkan segala perbuatan yang dikerjakan oleh iblis. Dan ketika dia datang ke dunia, dia turun sebagai manusia, diutus datang ke dunia, tujuannya hanya satu, menghancurkan kuasa daripada iblis. Menghancurkan kuasa daripada si setan, si jahat. Nah, kita tahu bahwa pekerjaan iblis, saudara tahu dalam firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 10, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Tidak ada tidak yang baik. Iblis selalu menghancurkan saudara. Iblis mencuri saudara. Hati saudara dicuri. Hati saudara diporak-porandakan. Dibunuh. Dan akibatnya dari hal itu semua akan menuai suatu yang disebut kebinasaan. Itulah pekerjaan daripada si iblis. Iblis berusaha untuk memisahkan manusia dari kasih Allah. Itulah sebabnya langkah awal yang dikerjakan oleh Tuhan dalam rangka penyelamatan umat manusia adalah terlebih dahulu ia datang untuk menghancurkan segala perbuatan-perbuatan iblis. Iblis yang menghalangi manusia untuk memperoleh keselamatan dengan jalan membutakan pikiran manusia. Jadi hati-hati saudara. Iblis bisa memperdayakan hati dan pikiran saudara. Cara iblis bekerja melalui hati dan pikiran saudara. Dan ini bisa dihancurkan oleh kuasa dari tempat maha tinggi yaitu Tuhan. Yesus datang ke dunia untuk menghancurkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu kita harus tahu, kita harus yakin dalam pikiran kita. Jangan kita pernah membuka celah kepada iblis. Menghalangi untuk saudara dibutakan, tidak melihat kuasa ilahi yang akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Inilah yang membuat saudara untuk tidak menikmati lawatan Tuhan. Inilah yang membuat saudara untuk tidak menikmati kasih Tuhan.
Inilah yang membuat saudara untuk tidak mengerti. Inilah yang membuat saudara untuk tidak tahu. Inilah yang membuat saudara untuk tidak menikmati atau menikmati kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita lihat ya, manusia ini pikirannya bisa dibutakan oleh iblis. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ketiga dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia yang tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, garis bawahi tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang-orang yang dibutakan pikirannya oleh iblis sulit untuk menerima janji Tuhan. Orang-orang yang dibutakan oleh iblis, maka dia menganggap bahwa salib dianggap sebagai suatu kebodohan. Orang yang akan dibutakan, maka akibatnya mereka tetap hidup di dalam kegelapan. Tetap hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Perbuatan yang jauh daripada kebenaran. Bahkan oleh karena itu mereka tidak bisa melihat terang yang diterangi oleh cahaya Injil. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, dia datang untuk menyelamatkan saudara. Dia datang untuk menebus saudara. Dia datang untuk memberi hidup kepada saudara. Hanya terang Yesuslah, terang Tuhanlah yang dapat membuka hati dan pikiran. Pikiran saudara, pikiran manusia sudah gelap. Tetapi puji syukur, hanya terang Kristuslah yang dapat merubah, menerangi hati dan pikiran saudara. Maka puji syukur kepada Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 katakan, akulah terang dunia. Barang siapa? Jadi bukan semua orang, tapi hanya orang-orang yang mau mengikuti, yang membuka hati. Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji syukur kepada Tuhan. Di firman Tuhan Yohanes 8 ayat 12 katakan, akulah terang dunia, barang siapa yang mau mengikuti aku. Jadi bukan semua orang, hanya orang yang mau membuka hati, orang yang mau membuka kehidupannya untuk diterangi oleh terang Kristus. Tidak semua orang, tapi hanya mereka yang mau menerima firman Tuhan. Mereka yang hidupnya mau diterangi oleh firman Tuhan. Mereka yang hidupnya mau menjadi pelaku-pelaku firman. Maka mereka inilah orang-orang yang tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Bila pikiran manusia sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, Injil yang saudara terima dan saudara mau membuka hati untuk diterangi oleh Injil kebenaran firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya ada perkara-perkara yang dahsyat yang saudara akan alami di dalam kehidupan kita. Kita akan mulai mengerti kehendak Tuhan. Kita akan mulai mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Serta saudara akan memahami cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Saudara tidak berhenti ketika saudara ada dalam keadaan terjepit. Saudara tidak akan pernah merasa merasa gundah gulana ketika saudara ada dalam keadaan masalah, problema yang terjadi, karena saudara hatinya sudah diterangi oleh firman Tuhan. Oleh sebab itulah, marilah saudara, saya mau mengajak kepada saudara, di antara saudara mungkin ada dalam keadaan masalah, beban yang begitu berat, dan saudara merasa bahwa diri saudara adalah saudara tidak tahu harus berbuat apa. Tapi hari ini saya boleh katakan, semuanya itu pekerjaan iblis. Tapi ketika saudara mau membuka hati saudara, saudara mau menjadi pelaku firman, saudara mau terima firman, firman itulah yang menerangi kehidupan saudara, maka saudara akan mengerti di balik semua masalah yang ada, di balik semua kesesakan yang saudara alami dalam kehidupan itu, di balik semua ada rancangan Tuhan yang indah. Ada kekuatan Tuhan. Ada mujizat Tuhan.
Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara. Efesus 1 ayat 19 katakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Jadi kuasa Tuhan begitu hebat. Kuasa Tuhan begitu luar biasa. Bagi siapa? Hanya bagi orang-orang yang percaya. Bagi siapa? Bagi mereka yang barang siapa mau apa? Mau membuka hatinya untuk terima firman Tuhan. Barang siapa yang mau menerima kebenaran firman Tuhan, yang mau berjalan dengan firman Tuhan, maka orang-orang ini akan menerima betapa hebatnya kuasanya bagi orang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Siapa yang mengerjakan semua ini? Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hati kita. Akhirnya, dengan kata lain, manusia ini dapat merespon karya Tuhan yang besar. Manusia boleh merespon keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui Yesus Kristus. Dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan kuasa hebat atas kita. Dan karenanya setiap kita yang percaya, kita akan memperoleh kekuatan. Kita akan memperoleh kuasa, kita akan menikmati kehidupan kita, mujizat demi mujizat. Tidak ada jalan buntu bagi saudara, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi saudara, tidak ada yang bisa menjepit kehidupan saudara. Sekalipun saudara ada dalam keadaan problema masalah yang begitu berat yang saudara alami, tapi ketika saudara membuka hati saudara untuk firman Tuhan, maka saudara akan mengalami betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Roma 8 ayat 37 katakan, tetapi di dalam semuanya itu kita akan tahu. Kenapa kita bisa mengatakan betapa hebat kuasanya bagi kita? Karena kita tahu bahwa di dalam semuanya itu, kata Roma 8 ayat 37, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita mulai mengalami terobosan demi terobosan. Kita boleh mengalami ada banyak hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kita boleh mengalami dari kemenangan kepada kemenangan. Tidak ada satupun yang menghalangi saudara. Sekalipun hari ini mungkin di antara kita mengalami sakit penyakit yang begitu berat. Dokter mungkin sudah angkat tangan. Tetapi ingatlah betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dokter angkat tangan hari ini. Dokter mungkin memvonis saudara. Sudah tidak ada lagi yang bisa membantu saudara, menyembuhkan saudara. Penyakitmu menggerogoti tubuhmu. Tapi ingat, ada pesan firman Tuhan yang malam hari ini bukan suatu kebetulan yang saudara dapatkan. Betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Percayalah kepada Tuhan, maka Dia sanggup melakukan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia rindu untuk saudara mengalami kemenangan-kemenangan. Dia rindu untuk saudara mengalami luar biasa cara Tuhan bekerja. Dia rindu untuk memperlihatkan karyanya yang besar di dalam kehidupan. Dia sudah turun ke dunia menebus saudara. Sehingga kuasa daripada kegelapan itu, yaitu kuasa iblis, sudah dikalahkan di atas kayu salib. Hari ini, apakah engkau percaya kuasa Yesus yang begitu luar biasa? Sakit penyakitmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Maka Dia datang untuk menyembuhkan saudara. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan penyakit-penyakitmu. Dia adalah Jehovah Jireh. Mungkin di antara kita ada yang mengalami berbagai tekanan hidup, finansial terganggu, bisnis yang ambruk. Tapi hari ini Dia Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yakinlah dalam kehidupanmu, maka engkau akan melihat karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bahwa betapa besar kuasanya
bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepada kita. Akhir kata, apa yang saudara akan ucapkan ketika saudara sudah mengalami kemenangan demi kemenangan? Saudara akan mengalami pemulihan dan terus Tuhan akan pulihkan keadaan saudara. Saudara akan mengalami dari Tuhan memberikan satu jalan keluar. Dia akan memberikan berbagai jalan keluar buat saudara semua. Kalau saudara mungkin satu jalan, dua jalan, saudara terjepit. Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya untuk saudara. Dia bisa memberikan kepada saudara beribu-ribu jalan keluar untuk saudara. Karena cara Tuhan bekerja tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Akhirnya kita boleh melihat, kita boleh mengalami, kita boleh rasakan di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 12 katakan demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, ini ayat yang begitu luar biasa. Saya begitu diberkati dengan ayat ini. Ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, hari ini kita akan dibawa oleh Tuhan mengalami sekalipun pasang surut hidup, musim silih berganti, tapi tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk menopang saudara, memberikan kekuatan kepada saudara, memberikan jalan keluar, membawa saudara untuk menikmati kemenangan demi kemenangan. Sampai saudara berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Akhir kata, percaya sungguh kepada Tuhan. Jangan engkau membuka celah kepada iblis untuk memporak-porandakan hatimu, pikiranmu. Tapi hari ini perkatakan di dalam iman bahwa Yesus, engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada satu Allah yang dapat menyambung. Hanya Allah di atas segala Allah. Yaitu Tuhan di atas segala Tuhan. Yaitu Yesus namanya. Dia adalah bukan Allah yang mati. Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Dia membawa saudara penuh dengan kemenangan. Berjalan bersama dengan saudara. Dia datang untuk memberi hidup. Hidup yang penuh dengan kelimpahan. Akhirnya saudara bisa mengatakan dengan iman. Mulut saudara terbuka. Hati saudara boleh melihat karya Tuhan yang besar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi satu hal. Apakah engkau percaya hari ini Tuhan sanggup menyelesaikan segala perkara. Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Mungkin di antara saudara mengalami tekanan ataupun juga rumah tangga yang mungkin bagi manusia sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Tapi yakinlah, doakan suamimu. Kalau suami sudah menyeleweng atau suamimu sudah mungkin tidak kembali pulang ke rumah sudah sekian lama. Sebagai seorang istri, doakan. Jangan jemu-jemu untuk kita berdoa. Tidak ada perkara yang mustahil ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan. Doakan suamimu, lepaskan pengampunan, maka ada kuasa ilahi yang bekerja. Kalau engkau sebagai seorang suami yang mungkin melihat kondisi mungkin ditinggal oleh istrimu, mungkin istrimu sudah tidak mau menghiraukan kita karena kita orang-orang yang mungkin dalam keadaan yang penuh dengan kekurangan. Tapi yakinlah, lepaskan pengampunan kepada istrimu. Doakan istrimu. Berkati istrimu. Doakan dia. Ampuni segala kesalahannya. Maka Tuhan akan melakukan segala perkara
keajaiban terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Doakan anak-anakmu, ya, doakan siapapun, doakan mereka. Karena kita tahu karya Tuhan bekerja. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara akan lihat malam hari ini, saudara akan lihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Saya tidak panjangan firman Tuhan, tapi saya mau berdoa untuk malam hari ini agar ada pemulihan di dalam kehidupan kita. Belum terlambat. Saya boleh katakan belum terlambat. Hari ini kalau engkau membuka hatimu, percayakan Tuhan akan bekerja dalam hatimu. Doakan, berdoa sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Kita akan butuh pala. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami tahu kuasa iblis terus mengecokkan kehidupan kami. Kuasa iblis memporak-porandakan hati kami sehingga kami terkecoh, penglihatan kami, hati kami terkecoh. Kami tidak bisa menyadari, kami tidak bisa melihat, kami tidak bisa fokus kepada Tuhan. Tapi hari ini kami mau tolakkan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus, Engkaulah yang bekerja di dalam hati kami. Engkau yang menaungi hati kami. Engkaulah yang berdiri di depan kami. Engkaulah yang mengendalikan kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku firman. Kami mau terima firman malam hari ini. Biarlah kuasa ilahi bekerja di dalam hati kami. Dan kuasa itulah yang akan membawa kami menuju kepada satu kemenangan demi kemenangan. Kuasa yang bekerja. Betapa hebat Tuhan. Kami percaya di dalam hati kami bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, segala sakit penyakit yang aku derita malam hari ini ditolong oleh Tuhan. Tangan yang berlubang paku akan menjamah. Maka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Imanmu berkata bahwa engkau sembuh di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan. Pemulihan terjadi. Sektor ekonomi, rumah tanggamu dipulihkan di dalam nama Yesus. Anak-anak yang mungkin Tuhan sudah tidak lagi menghormati orang tua. Kami doakan bagi anak-anak kami. Anak-anak kami adalah anak-anak keturunan ilahi. Biarlah Tuhan bekerja di dalam hati mereka. Tilik mereka, lawat mereka. Ampuni ketika mereka melakukan kesalahan. Dan biarlah anak-anak ini boleh bertumbuh kembang menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Maka anak-anak ini akan menghormati orang tua. Anak-anak ini akan berhasil di kemudian hari. Anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang baik di dalam pemandangan Tuhan. Kami doakan Tuhan, sektor ekonomi mereka, bisnis mereka, di dalam nama Yesus, Engkau bekerja Tuhan. Malam hari ini, Engkau bekerja. Tanganmu yang kuat akan memegang dengan tangan kananmu untuk mereka yang perlu pertolongan, perlu uluran tangan Tuhan. Malam hari ini, engkau diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan bekerja. Hari ini engkau terima mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin saudara akan menikmati berkat Tuhan malam hari ini. Dan kita akan bertemu di jam yang sama, di minggu yang akan datang. Dan Tuhan tetap akan memberkati kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Hari ini saya yakin saudara terima berkat Tuhan. Haleluya. Kita bertemu, kita berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah.
Yesus, ku percaya Engkaulah satu-satunya